Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas gejala perut kembung merupakan salah satu gejala orang-orang yang menderita psikosomatis. Kita akan bahas lebih mendalam bersama pakarnya, Dr. Arina Widyamurni, SPPD KPSI. Assalamualaikum, Dr. Rina. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof. Kayaknya cerah ya. Ya. Semangat. Semangat. Dr. Rina, ini di bidang psikosomatis ini khusus agak banyak nih ya mengenai gangguan di lambung. Iya. Bisa orang ada penyakit, kemudian stres dia, atau parah penyakitnya, atau pikirannya dulu yang sakit. Jadi stres, jadi benar-benar sakit lambung ini. Ini Iya. bagaimana kaitannya? Silakan, Dr. Rina. Kaitannya kuat sekali ya. Kalau ditanya mana duluan, sakit lambung dulu, mah dulu dalam bahasa umum, atau stres, atau sebaliknya, Rina nggak bisa mastiin yang mana duluan. Gitu. Karena emang ada hubungan sebab akibat antara keduanya bidireksional. Tapi yang jelas ada yang unik ya, bahwa antara pikiran dengan lambung itu ada yang mengatur, brain gut axis. Ada sinyal-sinyal langsung dari otak ke lambung yang kemudian memang wajar setiap ada hal yang bikin kita kaget, itu lambung kita bereaksi duluan. Nah, jadi kebetulan penelitian S3 Rina kan di sini, Prof. Ya, Rina memang melihat hal-hal yang mempengaruhi seseorang ketika dia stres, apa yang terjadi di lambungnya. Jadi Rina sempat biopsi pasiennya dan kita menemukan bahwa kerusakan mukosa lambung pada orang yang stres kronis itu lebih banyak daripada yang tidak. Dan kemudian malah aktivitas ada bakteri H. pylori ya, Prof, di lambung itu malah lebih aktif pada orang yang stres daripada yang tidak. Nah, gitu. Dan hormonnya meningkat terutama pada orang yang depresi gitu. Depresi pada pagi hari itu kortisolnya lebih tinggi. Nah, jadi hal demikian itu bisa membuat kita yakin bahwa masalah pikiran dan lambung itu bukan hanya masalah hati dan perasaan ya. Tetapi ada reaksi dalam tubuh kita ya, dengan ukuran detik sekian ada kita tekanan atau ketegangan, lambung kita langsung kembung dan sebagainya. Nah, kalau kita bertemu dengan pasien yang keluhan seperti ini ya, ada nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, sendawa, flatulensi atau buang angin sering ya, maka saran Rina dimanapun di level pelayanan baik di layanan primer itu sudah mulai mencoba apakah ada hubungan keluhan ini dengan gejala emosi seseorang. Nah, kalau ada, maka kita bisa berpikir ini kemungkinan gangguan fungsional saja. Jadi nggak ada namanya fungsional dispepsia. Tapi kalau kita temukan tanda bahaya seperti ada muntah yang hebat, mungkin muntah darah, mungkin ini gangguan organik. Jadi gangguan dispepsianya, mahnya kemungkinan ada tukaknya, ada erosi dan sebagainya. Maka pemeriksaan penunjang endoskopi menjadi penting. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, screening di awal yang penting, Prof. Apakah ada hubungan kasus lambung ini dengan pikiran? Kalau ada, maka kita cari lagi yang kedua adalah apakah ada tanda bahaya. Kalau ada tanda bahaya, segera lakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan. Kadang terlambat, nggak taunya ada tumor di lambung, jadinya terlambat. Kalau diobati aja, oh ini karena pikiran nih, nggak boleh juga, Prof. Kata Dokter Arina, erat hubungannya nih sakit mah dengan pikiran. Jadi pasien dikasih obat aja berkali-kali di puskesmas, tapi ternyata ada tanda bahaya. Nah itu nggak boleh juga, nanti terabaikan kelainan organiknya. Itu Prof. Tahap awalnya begitu kita mengenal apa yang mungkin yang bisa dilakukan, cari pemicu dari stres psikologis terhadap munculnya keluhan. Itu Prof. Jadi kalau memang sudah terlanjur ada gangguan, ya tentu kita obat sesuai dengan penanggulangan sakit mahnya ya. Iya. Ini kalau yang dengan perasaan dulu nih, mulai ada nampak ini. Apa yang bisa dilakukan ini untuk pasien? Oke.
Tetap sebagai dokter kita berikan obat-obat simptomatis, Prof. Jadi kita boleh berikan obat untuk penetraan asam lambungnya, ya. Kita boleh diberikan obat untuk menutupi permukaan lambungnya, itu simptomnya tetap dikoreksi. Nah, kalau misalnya ternyata kuat dugaan ini masalah psikis, dia bisa ditegakkan diagnosis tertentu seperti gangguan kecemasan atau gangguan depresi, kita obati dengan minor tranquilizer. Kalau di bidang psikosomatik kita cukup memberikan minor tranquilizer. Tapi yang kuat itu adalah mengelola stresnya, mengelola bagaimana pertama dia meyakini bahwa penyakit ini tidak ada kaitannya dengan penyakit organik, gitu. Bahwa hasil pemeriksaan dan semuanya itu menyatakan bahwa ada kaitannya dengan masalah stres. Yang kedua, dia bisa mengidentifikasi apa penyebab stresnya. Yang mana yang bisa dikoreksi, kita bantu koreksi, mana yang tidak, ya itulah yang kita kelola dengan membagi-bagi, bagaimana dia membagi-bagi masalahnya itu sesuai dengan kategori ini, mampu laksana dia atau tidak gitu. Kadang-kadang, ini contoh yang simpel aja ya Prof, yang bikin stres tuh gini, ada tugas, misalnya kayak Rizky, stafnya Prof nih, dapat tugas sekian, tapi ditargetkan tanggal sekian, tapi ternyata baru selesai 90%. Nah, 10% ini jadi pikiran, Prof. Padahal 90% mana lebih besar dari 10%, dari 90. Antara 90 dengan 10% mana yang lebih besar? Kan udah banyak keberhasilan dia menyelesaikan 90% gitu. Tapi pikirannya fokus kepada 10%. Kok saya belum selesai ya? Kok saya gagal di sini ya? Itu memicu brain gut axis ya, memicu hormon stresnya. Jadi di lambung itu ada dua reaksi yang terjadi. Pertama, hormon kortisol bisa menimbulkan masalah ya di lambung permukaannya, kemudian gangguan di persarafannya. Jadi ada terjadi gangguan motilitas lambung. Terbanyak adalah kembung ya, delay emptying, jadi memperlambat pengosongan lambung, kemudian terbentuklah gas lebih banyak. Nah, namanya gas pasti cari jalan keluar, inilah yang menimbulkan masalah, sering merasa kedorong ke atas kayak GERD itu. Nah, itu yang bikin pasien kita ngalamin stres karena penyakitnya awalnya, padahal pemicu awalnya adalah masalah psikososialnya. Nah, itu ujung terakhirnya banyaknya stresnya justru karena penyakitnya. Kok nggak sembuh-sembuh, ya nggak bisa sembuh karena pola pikirnya tadi masih salah. Gitu, Prof. Baik. Jadi, tapi bisa disembuhkan nggak nih yang sudah ada gejala seperti ini? Bisa, Prof. Alhamdulillah kasus-kasus ini memang akan berulang. Nah, ada lagi yang perlu disikapi ya. Tidak semuanya bisa hilang. Misalnya kembung, Prof. Kembung itu gejala yang sepertinya menetap. Nah, sementara sebagian pasien kita ingin kembung itu hilang. Saya mau seperti dulu, ya nggak bisa. Karena sudah terjadi gangguan fungsional, maka bagaimana dia menikmati kondisi bahwa dia tuh suatu saat akan ada kembung, kemudian menghilang sebagainya. Kalau enggak, dia makan obat terus seumur hidup nanti untuk mengatasi kembung. Jadi adaptasi lagi, menikmati kembung lagi gitu loh. Yang harus dilatih ke pasiennya. Jadi berdamai dengan kembung jadinya. Iya, berdamai dengan kembung. Nggak bisa dituntut untuk kembali seperti semula, itu ya yang susah kan. Iya, kalau memang begitu dia akan stres lagi ya, bertambahlah gejala ya gitu ya. Jadi di awal dia stres karena masalah psikososialnya, kemudian ketika dia sudah kena dispepsia fungsional, dia stres karena dispepsianya. Iya, iya. Mereka biasanya bilang dengan kata-kata sensasi. Sensasi kembungnya datang lagi dan saya kolaps karenanya gitu. Jadi kembung itu bisa bikin dia kolaps, nggak bisa ngapa-ngapain seharian. Nah, kualitas hidup lagi yang terganggu. Jadi gitulah Prof, bagaimana akhirnya kita menerangkan awalnya karena psikososial, sekarang yang dicemaskan ini. Maka saya bilang, biasanya Rina akan bilang, kembung itu bukan ancaman. Dalam perjalanan penyakit tidak ada kembung sebagai penyebab kematian. Saya bilang. Iya betul ya. Ya. Nah, itu butuh waktu memang kadang-kadang ya, tergantung kemampuan kita dan tergantung kondisi psikologis pasiennya. Ya, tentu pendekatan agama sangat penting ya. Sangat ya. Rina beruntung juga dulu sekolah di MTSN Prof ya, jadi udah banyak belajar juga. Terpakai sekarang ke pasien. Ya, alhamdulillah. Baik, Dr. Rina, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama yang memang lagi dilanda fenomena gangguan lambung karena stres ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Rina, sehat selalu ya. Terima kasih Prof, terima kasih atas kesempatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.